Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu calon peserta PPG tahun 2025 ya. Selamat datang tentunya di Bimbala Channel. Pada video kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan sistem pembelajaran yang nanti digunakan di dalam PPG dalam jabatan transformasi ya tahun 2025. Seperti apa sistem pembelajarannya? Silakan simak video sampai akhir. Yang baru bergabung silakan bisa klik tombol merah, tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat update terbaru dari kami tentunya. Bapak Ibu juga dapat memilih produk-produk kami ya di sebelah kiri bawah di layar video ini. Silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Oke Bapak Ibu, secara umum kalau kita buat infografis semacam ini ya. Jadi sistem pembelajaran di PPG Daljab Transformasi tahun 2025 itu meliputi 3 komponen utama. Yang pertama adalah proses seleksi, kemudian masuk ke tahap pelaksanaan. Insya Allah nanti dimulai dengan bulan Ramadan awal ya untuk yang batch 1. Dan terakhir nanti adalah adanya uji kompetensi, yang mana semua proses ini Bapak Ibu harus Bapak Ibu lewati. Yang pertama adalah seleksi ya. Untuk seleksi ini nanti yang guru madrasah tentu lewat emis, ini sudah kita lewati tentunya. Yang guru di madrasah sekolah negeri nanti lewatnya adalah siaga. Pemanggilan peserta by system artinya peserta yang memenuhi syarat nanti akan terpanggil ya dari sistem, kita tinggal mengajukan ya. Kemudian setelah kita mengajukan, dalam proses tersebut juga kita melengkapi berkas di sistem apakah emis atau siaga. Kemudian setelah itu ada penetapan dan juga piloting peserta Bapak Ibu ya. Jadi approvalnya, persetujuannya pun berjenjang ya, dimulai dari kabupaten, kanwil, pusat, bahkan terakhir juga dari LPTK. Semuanya menyetujui, semuanya mengecek berkas-berkas Bapak Ibu semua. Dan terakhir setelah Bapak Ibu lulus seleksi administrasi, ditetapkan menjadi peserta, Bapak Ibu harus lapor diri ke LPTK. Untuk lapor diri ke LPTK ini juga dibutuhkan beberapa berkas ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa cek di video kami terdahulu, sudah kami buat berkas apa saja yang harus Bapak Ibu siapkan untuk lapor diri ke LPTK. Nah, setelah melalui proses ini Bapak Ibu terakhir sudah melapor diri, nanti Bapak Ibu akan masuk di pelaksanaan. Yang pertama tentunya nanti ada orientasi mahasiswa ya. Kemudian Bapak Ibu akan belajar mandiri melalui modul profesional terstruktur, juga ada belajar mandiri modul pedagogik, dan ada juga nanti belajar mandiri modul pengembangan perangkat pembelajaran. Dan terakhir di step pelaksanaan ini nanti ada induksi dan juga ada tryout atau latihan soal-soal sebelum memasuki step yang terakhir, yaitu uji kompetensi tentunya. Uji kompetensi ini ada dua, yaitu UKIN dan uji pengetahuan ya, uji kinerja dan uji pengetahuan. Uji kinerja meliputi penilaian perangkat pembelajaran yang buat, kemudian Bapak Ibu nanti sudah harus membuat sebuah video ya, penilaian video pembelajaran. Ini termasuk UKIN, ada dua hal ini. Kemudian yang untuk uji pengetahuan yaitu tes objektif 50 butir dikerjakan selama 120 menit. Kemudian tes subjektif, ini uraian refleksi berbasis sebuah kasus. Jadi Bapak Ibu nanti akan diberikan kasus bagaimana pemecahan dari kasus tersebut. Nah, yang pertama kegiatan pendalaman materi ya, kita bahas lagi di sini untuk yang pelaksanaan. Jadi kegiatan pendalaman materi ini dilakukan dalam bentuk yang pertama adalah mengerjakan pretest modul, pretest ya, kemudian mempelajari materi yang disajikan dalam modul secara mandiri dan terstruktur. Bapak Ibu nanti lewat LMS ya. Kemudian membuat ringkasan materi pada modul pedagogik dan juga profesional. Kemudian mengerjakan tes formatif atau tugas-tugas terus, dan terakhir adalah mengerjakan tes akhir modul. Jadi dalam satu modul tentu ada pretest dan juga post test. Kemudian yang kedua, pengembangan perangkat pembelajaran. Kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran dilaksanakan dalam rangka untuk menghasilkan produk sebagai berikut. Nah, yang pertama, perangkat pembelajaran yang meliputi analisis CP, capaian pembelajaran, penyusunan TP dan ATP, kemudian penyusunan materi ajar, media pembelajaran, penyusunan instrumen, dan penyusunan modul ajar. Yang kedua, rekaman video pembelajaran dari salah satu pertemuan dengan format data video MPEG berdurasi 7-10 menit.
Jadi dalam pengembangan perangkat pembelajaran nanti Bapak Ibu juga nanti ada membuat video pembelajaran tentunya ya. Selain menyiapkan beberapa perangkat pembelajaran CPTP, ATP dan lain sebagainya. Kemudian proses induksi atau tryout ini ya di sini dilaksanakan setelah selesai kegiatan pendalaman materi dan pengembangan perangkat pembelajaran. Induksi bertujuan untuk pendalaman materi yang relevan dengan kisi-kisi UKM PPG terakhir ini nanti. Tryout dilaksanakan dalam rangka uji coba pelaksanaan UKM PPG yang hasilnya dijadikan syarat untuk mengikuti UKM PPG. Yang keempat, uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG merupakan bagian integral dari proses PPG Daljab ya, satu kesatuan. Uji kompetensi PPG dalam jabatan terdiri atas dua hal ya, tadi sudah kita bahas, yaitu UKIN uji kinerja dan juga uji pengetahuan. UKIN ini dilakukan dalam bentuk ujian praktek pembelajaran dan uji portofolio. Uji praktek pembelajaran meliputi uji persiapan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Uji portofolio adalah uji yang terkait dengan dokumen portofolio yang disusun oleh mahasiswa PPG, mencakup pengembangan diri, penelitian, refleksi diri, pencarian informasi, dan karya inovasi. Uji kinerja dilakukan setelah mahasiswa PPG menyelesaikan seluruh proses pembelajaran ya. Dua step ini sudah terlewati, baru diadakan uji kinerja. Kemudian ada juga uji pengetahuan ya, yakni uji tulis berbasis komputer berkaitan dengan penguasaan pengetahuan untuk memenuhi capaian pembelajaran program PPG. Nah demikian Bapak Ibu tentang sistem pembelajaran di PPG Transformasi Daljab tahun 2025. Semoga ada manfaatnya. Yang ingin berdiskusi silahkan tinggalkan jawab di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.